Ditarik sama bapaknya, dipaksa. Kalau misalnya emang beneran kamu mau cepet-cepet nikah, ya caranya kamu harus hamil. Bapaknya yang ngebantuin ngebuka s**nya gitu. Bapaknya megangin tangan saya sambil nge***, Berapa kali dilakukan sama si anak ini? 5 kali. Nah, yang kelima itu bapaknya ikutan. Keluarga ini nih kurang waras. Saya sudah terlalu sakit sama perkataan istri pelaku ini. Memfitnah adik saya dengan kata-kata yang tidak pantas. Saya rela digugat penjara, tapi si pelaku itu dihukum seberat-beratnya. 3, 2, 1, close the horde. Yes, oke, kembali lagi bersama saya Uya Kuya atau Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, sekaligus juga bacalek DPR RI untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Sekaligus juga minta doa restu, istri saya juga maju jadi calon DPRD untuk wilayah Dapil 7 Jakarta Selatan dari PAN. Oke. Dan kini lagi-lagi kasus perkosaan yang terjadi lagi-lagi di Cirebon. Oke. Dan ini ada seorang wanita udah berusia sekarang 19 tahun ya. Iya. Kita sebut saja namanya Melati. Ya. Melati ini diperkosa oleh tunangannya, calon suaminya, bersama bapaknya dari tunangannya. Jadi diperkosa oleh calon suaminya beserta calon mertuanya secara bersama-sama ya, berdua melakukan itu pada kamu. Oke, di sini juga ada Mas Casmita, penggiat sosial dari Cirebon, yang juga mengawal kasus ini. Terima kasih Mas, saya selalu mengucapkan terima kasih dan hormat setinggi-tingginya untuk orang-orang yang mau peduli terhadap kasus-kasus seperti ini. Sama-sama. Oke, ada juga Mas Rizky, kakak dari Melati, dan bapak dari Melati. Ini yang melakukan siapa sebenarnya? Itu bapak sama anaknya. Bapak sama anaknya? Iya. Anak ini adalah siapa kamu nih? Itu tuh tunangan. Tunangan kamu? Iya. Dilakukan di mana? Itu di rumahnya. Di rumahnya? toko, iya. Di toko? Punya toko apa dia? Kayak sembako kerupuk-kerupuk gitu. Di Cirebon? Iya. Kota? Iya. Oke. Kamu udah berapa lama tunangan sama dia? Udah baru sebulan gitu. Berapa? Baru sebulan. Baru sebulan? Baru sebulan tunangan sama dia? Iya. Oke, nanti kita akan tanya ya bagaimana kronologisnya. Tapi saya mau tanya dulu, gimana atau awal perkenalan kamu dengan siapa? Tunangan kamu namanya? Kevin. Kevin. Itu dikenalin sama kakak ipar. Dikenalin sama kakak ipar? Iya. Oke, kalau ini kakak kandung ya? Kakak kandung. Oke, jadi kakak ipar kamu ngenalin sama Kevin ini? Iya. Gimana ngenalinnya? Apa mau dijodohin? Apa mau dikenalin aja? Tadi cuma sekadar mau dikenalin aja. Mau dikenalin karena kan dari kakaknya si Kevin ini bilang si Kevin lagi nyari jodoh, bilang gitu. Oke. Akhirnya dikenalin lah sama Kevin. Terus udah setelah dikenalin, besoknya itu diajak ke toko, udah kerja sama aku aja, bilang gitu. Oke, dikenalin langsung diajak ke toko. Iya. Tokonya dia, karena dia punya toko sembako. Iya. Di Cirebon. Iya. Besar tokonya? Iya, nggak terlalu besar juga sih. Oke, cuma di Cirebon ya? Iya. Oke, terus? Akhirnya setelah itu kan pas udah seminggu itu tuh diajak tunangan. Jadi seminggu kenal langsung diajak tunangan? Iya. Yang ngajak siapa? Itu tuh dari bapaknya bilang ke anaknya udah tunangan aja. Oke, Akhirnya, terus kamu mau? Iya mau. Setelah mau, besok pas udah tunangan itu kan sini pulang. Langsung tunangan tuh besoknya? Iya. Oke. Udah seminggu itu udah langsung tunangan. Oke. Udah tunangan, berangkat, habis itu udah tunangan tuh pas pulang besoknya itu kerja kan di situ. Oke, kerja. Sebagai apa kamu kerja di situ? Sebagai pelayan ya, kayak bantu-bantuin ngangkat-ngangkat gitu. Oke, kerja. Terus
Habis itu tuh digaji kan, tiap harinya kan digaji. Habis setelah digaji, setelah itu tuh antara berapa hari, 3 harian lah atau seminggu itu tuh langsung terjadi itu pemerkosaan. Langsung terjadi itu. Iya. Oke. Yang melakukan dua-duanya kan, Iya. selama beberapa kali kan. Iya. Oke, kita tunda dulu. Katanya Mas Rizky sempat nggak setuju ya waktu dia mau tunangan sama Betul. si Kevin ini. Kenapa? Kalau pribadi saya kan sebelum dia mau tunangan, baru kenalan aja saya sudah nyari informasi bang, untuk ke teman-teman, kenal nggak sama keluarga ini sama ini, dan ternyata jawabannya itu sama semua. Keluarga ini nih agak kurang mirip. kurang waras gitu loh. Oke, katanya orang. Iya, kata orang. Soalnya sering ribut sama tetangga. Terus juga sudah 2 kali jatuh usahanya. Iya. Nah, di situ lagi tidak setuju, bilang ke papa, ke mama. Nggak setuju kalau Melati bukan nama sebenarnya. Iya. Mau ditunangkan dengan si Kevin. Itu. Terus apa kata mama dan papa? Ya, jawabannya nggak usah ngurusin adiknya kamu. Gitu. Ini urusannya mama sama papa. Jadi mama papa nggak percaya lah. Ya, nggak percaya itu. Iya. Terus? Ya, Iki sudah pulang karena Iki ribut sama mama karena pendebatan masalah Melati ini. Iya. Jadi Iki pulang, sama istri pulang, sudah nggak usah ngurusin masalah Melati. Masalah adik kamu ya. Ya. Jadilah setelah mama WA Iki, besok ya, minggu depan Melati mau adik kamu gitu ya. Melati mau tunangan. Iya, minggu depan. Iya. Kamu mau datang atau enggak? Ya kalau Iki sih pribadi Iki nggak mau. Karena nggak setuju. Karena tidak setuju. Tapi intinya terjadi langsung tunangan lah. Iya, terjadi tunangan. Oke. Dan waktu itu apa yang membuat bapak setuju? Anak bapak baru kenal sama Kevin ini tiba-tiba tunangan gitu. Ya kalau saya sih lihatnya orang tuanya apa sih, keluarganya baik sih sebelumnya, nggak itu tuh, nggak aneh-aneh gitu. Nggak aneh-aneh tuh orangnya, terus anaknya juga pendiamnya, culunnya gitu, orangnya baik sih mestinya. Cuma saya nggak taunya tuh pas jadian kok bisa begini kejadiannya tuh. Oke. Bapak nggak dikasih waktu. Oke, kita balik lagi ke kamu ya, Melati ya. Kejadian itu terjadi kapan, di mana, dan saat sedang apa? Itu sore, pas lagi tokonya sepi, lagi udah pada tutup lah. Di toko? Itu di toko tuh di belakang kan ada rumah tuh. Nah di situ dilakuinnya. Akhirnya ditarik sama bapaknya, dipaksa. Bapaknya bilang kalau misalnya emang beneran kamu mau cepet-cepet nikah gitu, ya caranya kamu harus hamil gitu kan, biar keluarga kamu bisa nikahin kamu sama Kevin. Kata siapa itu? Itu kata bapaknya. Kata bapaknya? Mau cepet nikah harus hamil? Iya. Goblok. Terus? Akhirnya si Kevinnya mau. Terus Kevinnya jadi Kevinnya tadinya nggak mau? Iya, tadinya nggak mau, cuman dipaksa sama bapaknya? Kata, mungkin Kevinnya mikirnya, oh iya ya mungkin bener gitu kan. Akhirnya Kevin narik-narik kan, cepetan. Terus abis itu singgahnya nggak mau, bapaknya mau, ya? Iya, bapaknya itu malah gantian, bapaknya yang narik. Maksudnya narik gitu. Iya. Abis setelah narik, dia membawa Sinda bawa aku tuh ke kamar. Bapaknya? Iya. Kevin nih? Kevinnya ikutan. Jadi Kevin cuma ngedorong dari belakang, bapaknya narik. Anaknya ngedorong dari belakang? Iya. Bapaknya narik? Terus? Terus setelah kamu berontak gak? Berontak. Sempat sehingga akunya megang pintu, cuman karena udah capek kan, habis ngangkat-ngangkat gitu kan. Ya itu. Terus akhirnya didorong sama Kevinnya masuk ke kamar. Dan itu juga bapaknya yang ngebantuin ngebuka nya gitu. Terus? Akhirnya terus bapaknya bilang, "Udah cepetan lakuin, mumpung nggak ada orang." Bapaknya di situ? Terus Tidak, anaknya lakuin? Lakuin, bapaknya ngeliatin.
Yang kamu lakukan pada saat itu? Ya ngeberontak sih, ngeberontak. Cuman bapaknya megangin tangan saya sambil nggak. Ikutan apa? Kevinnya melakukannya terpaksa karena bapaknya, apa emang dia juga udah Iya, terbiasa? mungkin kayaknya udah terbiasa. Oke. Bapaknya ngelakuin, anaknya ngelakuin. Pas setelah selesai ngelakuin, itu tuh selang 2 hari ngelakuin juga kayak gitu. Saat lagi apa? Itu pas lagi selesai tutup, sama aja kayak gitu. Terus sama kayak gitu terus. Kamu nggak pergi atau kabur dari sini? Sempat, cuman pas lagi pergi ada papa sama mama, jadi kan dihalang-halangin gitu. Kamu nggak cerita sama papa mama apa yang terjadi? Belum, karena takut. Takut. Jadi papanya cuma baru menyaksikan tuh, Iya, tidak melakukan. belum. Belum, berarti akan melakukan. Iya, Berapa kali dilakukan sama si anak ini? 5 kali. Di tempat yang sama selalu habis toko tutup. Iya. Nah, yang kelima itu bapaknya ikutan. Kenapa? Gimana? Bapaknya bilang ke Kevin, nih papa boleh nggak nyicipin gitu. Apa Terus? kata Kevin? Kata Kevinnya, boleh silakan aja, tapi jangan dikeluarin di dalam. Sakit. Bilang gitu Kevinnya? Iya. Terus setelah itu aku berusaha kan untuk kabur karena pas di situ nggak dipegang. Udah ngerasa mau kabur, pintunya ditutup sama bapaknya, dikunci. Terus dihalang-halangi sama anaknya. Dan bapaknya ngelakuin. Anaknya di luar? Enggak, di dalam. Lihat juga? Lihat. Ngapain dia anaknya? Nggak tahu, cuma ngeliatin doang sih. Oke, terus kamu bisa lari dari situ gimana ceritanya? Itu nggak lari sih, cuman pengen kabur, teman dihalang-halangi sama bapaknya. Terus? Ya setelah itu bapaknya narik, yang ngelakuin lagi di situ. Kamu nggak berusaha untuk ngomong cerita sama ibu bapak kamu? Nggak berani, takut dimarahin. Takut dimarahin. Terus akhirnya bapak ibu kamu tahu gimana ceritanya? Itu tuh pas lagi dibawa kabur Kamu dibawa kabur sama siapa? sama Kevin ya. Sebenarnya kayaknya sih disuruh sama bapaknya sih, Dibawa kabur kemana? ke Pangandaran. Bilang apa dia? Nggak tahu sih kalau misalnya Kevin sama bapaknya, nggak tahu karena bisik-bisik di depan. Dibawa ke Pangandaran terus? Setelah di Pangandaran tuh nginep di rumah saudaranya kayaknya sih. Iya. Setelah itu sempet tuh si aku sama Kevin berantem, ngomong udah pulang aja, pulang gitu kan, mumpung lagi dicariin gitu. Terus kata Kevinnya, udah nggak usah, yang ada nanti malah nggak dinikahin bilang gitu. Terus setelah itu karena Cynthia berantem sama Kevin, sempat Cynthia aku mau kabur, udah ngancem nih ke Kevin, Pin kalau misalnya kamu ngalangin aku bunuh diri, tak bilang gitu. Terus si Kevinnya, jangan malah pisaunya tuh diambil sama Kevin, nya dibikop sama Kamunya jangan gitu. sayanya tuh dibikop sama si Kevin. Dikep. Oh, dibekap. Dibekap gitu sama Kevin sampai akhirnya nggak bisa napas. Aku tuh berontak sampai hampir mau nyakar tangannya tuh. Cuman karena akunya nggak mau ngelukain, jadi aku geser-geserin aja gitu kan tangannya. Ya sih itu aja. Oke, akhirnya kamu gimana cerita sampai papa mama tahu? Ya Semua itu keluarga tahu. dikabarin sama Siapa yang kamu ceritain pertama kali soal sih? kakak ipar. Oh, yang kenalin itu? Iya, Kamu cerita ke dia? iya. Apa komentar kakak ipar kamu? Ya bilangnya sih ya udah kasih tahu aja gitu. Akhirnya kamu cerita ke? Ya bilang ke papa. Apa bapak baru mendengar cerita dari kakak dari tadi mengenai anak Gini. yang terjadi sama anak bapak? Ada anak saya tuh, kata Mandu tuh bilang, Pak, Papa tahu nggak aja kalau tuh udah digituin sama siapa, sama si itu, sama si Kevin, bapaknya juga ikut sih, ikut ngelakuin. Apa yang dipikiran bapak? Pikiran saya hancur ya. Percaya langsung? Iya, langsung percaya lah. Yang bapak lakukan pada saat itu? Ya waktu itu ya kita langsung gede ke sana ke rumahnya. Ke keluarganya? Semua satu keluarga. Ketemu tuh sama si bapaknya dan si Kevin ketemu? Ketemu. Apa kata mereka? Ya mereka ngakuin Ngakuin? bahwa saya pernah
menggauli si. Siapa yang ngaku? Anaknya apa bapaknya? Anaknya, bapaknya juga. Dua-duanya? Iya. Istrinya ada? Istrinya ada. Ada di situ? Ada. Depan istrinya? Mm-mm. Apa reaksi istrinya saat mendengar pengakuan dari suaminya dan anaknya? Ya waktu itu istri, mungkin karena gini, waktu saya ke situ ngeledak, istrinya takut ribet kali ya. Iya. Dia kabur, keluar, manggil RT. Iya. RT sama Babin datang semua jadinya. Iya. Nah, ke situ. Terus Babin, ada Babin juga ya? Babinsa. Babinsa itu. Jadi nginterogasi ke si pelaku. Iya. Yang mengaku. Ada video pengakuan? Ada video pengakuan. Ini bukan? Iya. Iya. Ini ya? Iya. Berarti pernah pakai Iya. Berapa kali? jangan bohong. Berapa kali? Sekali. Oke, dia mengaku di situ ya? Iya. Oke. Habis itu Bapak langsung laporin polisi? Iya. Oke. Terus? Lapor ke polisi. Ya polisi sih tadinya nanganin, cuma nggak ngeresponnya tuh lambat gitu. Langsung diterima laporannya? Ya enggak sih, enggak langsung terima. Apa katanya? Katanya nyuruh cari bukti dulu. Oke, visum. Iya. Visum habis itu? Tidak dikasih surat rujukan untuk visum dari Iya, Polres, iya. tidak ada. Oh, nggak visum? Kenapa nggak visum? Karena enggak. Jadi itu disuruh pulang. Disuruh Cuma pulang? disuruh pulang aja, Oke. nggak ditanganin apa-apa. Tidak dikasih surat Tidak rujukan juga? enggak, tidak dikasih, maksudnya apa ya? Arah untuk nih ini harus ke sini dulu, ke visum dulu. Lu ngelaporinnya ke PPA bukan awalnya? Iya, ke unit Iya. PPA. Oke, awalnya tidak diterima. Tidak diterima. Terus tapi kan kasusnya udah jalan nih, kan udah P21 katanya. Gimana akhirnya diterima? Dilaporin di tempat yang berbeda sama? Di tempat yang sama. Dilaporin lagi? Tapi melalui Dinas Perlindungan Anak dan Anak, Wanita. Perlindungan Perempuan dan Anak. Oke, oke. Baru laporan itu diterima karena dapat titipan dari Dinsos itu. Mas Asmita Ya, mulai menangani kasus ini pas apa? pas sudah ramai viral di Facebook, Iya. kebetulan ada salah satu grup di Facebook kan gitu. Nah, saya awalnya coba nginbox ya, Mas, gimana cerita awalnya? Begini-begini, akhirnya ya udah ayo kita kawal, saya ikut kawal kata saya. Jangan takut kata saya gitu. Akhirnya dari pertama kita laporan ke sana ya, pemanggilan pemanggilan ke sana saya ikut dampingin. Oke, dan intinya kasusnya jalan lah ya? Jalan. Ya, jalan. Oke, terus jadi tersangka kapan? Jadi tersangka 26, tanggal 26 Mei. 26 Mei. Dilapornya pada saat itu? Dilaporinya di bulan 3. Oke, lumayan cepat lah ya? Iya, Oke, dan sekarang udah jadi tersangka? sudah. Dan udah proses P21, udah dialihkan ke Sudah kejaksaan. kejaksaan. Oke, artinya Polres Cirebon Kota kita harus apresiasi juga di sini. Apresiasi. Iya. Bahwa Polres Kota Cirebon Kota sudah menangani kasus ini sampai jadi tersangka dan P21 dilimpahkan ke kejaksaan. Ya. Tinggal berarti kita kawal yang di kejaksaan. Yang di kejaksaan. Kita harapkan JPU Jaksa Penuntut Umum nanti akan memberikan tuntutan yang semaksimal mungkin. Iya. Untuk pasal ini, saya nggak tahu di pasal apa, jadi berapa tahun ini maksimal, semaksimal mungkin, dan hakim juga nanti bisa memvonis kasus ini dengan setinggi-tingginya. Ya, kita kawal kasus ini agar model-model orang kayak begini harus bertanggungjawabkan dan mendapat ganjaran seadil-adilnya. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya, sempat ada perlawanan dari keluarga korban, keluarga pelaku tadi? Ada nggak? Untuk perlawanan seperti apa dulu nih, Bang? Iya, misalnya mengelak atau mungkin mengintimidasi atau apapun. Ya kalau mengelak sih ada. Mengelak ada, Siapa yang mengintimidasi. Ya itu, istrinya kan WA ke istri saya. Bilang apa? Ya banyak. Orangnya begini katanya. Tapi dia udah tahu, udah mengakui kan, maksud suaminya, Iya, perempuan sudah, suaminya. sudah. Iya. Masih dibela juga? Iya, masih. Bilangnya aja. Ini aja yang begini. Maksudnya ceweknya, Iya. bapak aja yang Yang ganjen gitu. Yang ganjen. Yang suka Semawar. rayu-rayu dulu yang awalnya yang rayu katanya. Oke. Ke Dia suami. tidak meminta maaf karena suaminya dan anaknya telah berbuat itu? Tidak ada. Ya tadinya tidak. Iya. Iya. Tidak ada. Tadinya tidak. Oke, terus apa lagi? Ya karena saya kekeh maunya Dikasusin. dikasusin. Dianya kan kebingung juga mungkin. Iya. WA lagi. Banyak WA-nya minta tolonglah Cabut cabut aja, berkas. berkas aja cabut ya. Masa nggak ada maaf sih? Tuhan aja memaafkan. Ada tuh, chatnya ada semua tuh? Ada semua. Oke, jadi dengan kata lain sebenarnya dia udah mengaku itu ya?
Iya. Tapi dia minta untuk cabut berkas. Iya. Oke. Dan Ya masalah maaf sih beda ya. Iya, Maaf, betul. maaf ya maaf, Maaf. tapi proses hukum tetap harus jalan. Betul. Bilangnya Tuhan aja maaf aja, masa kamu enggak aja. Ceramah lah langsung. Ya, terus ya biasalah bawa Tuhan biar kitanya luluh gitu. Iya. Nah, terus dia bilang, nanti hukum sih di atas aja aja. Kata saya kan bilang, Ya, dua-duanya lah, kita di masih dunia hidup sama ya, dia, iya. masih hidup ya tetap pakai hukum hidup dong. Iya, justru kita memberi kalau orang seperti ini harus dihukum di dunia supaya nanti beban dia di akhirat berkurang. Bener nggak? Betul. Dia bertanggung jawabkan di sini justru kasihan kok dari di nerakanya kelamaan ya. Iya. betul bang. Nah sekarang gini, itu apa lagi? Selain itu aja. Sebelum pelimpahan ke kejaksaan ini, si keluarga pelaku ini meminta pengacaranya negosiasi ke pengacaranya kami, Pak. Iya, Bang. apa dibilangnya? Ya, saya memberi imbalan Mm-mm. ganti rugi, uang ganti rugi, tapi dengan tidak sia-sia. Ada nominal gitu. Ditawarin berapa itu? Belum. Itu kita Kita yang minta berapa? minta berapa Iya, gitu. iya. Terus Tapi saya tolak. Kan? tolak. Betul, bagus. Karena ini udah kelakuan bejat. Wah, bejat banget. Bejat, biadab. Ya. Terus abis itu apa lagi? Dari laki-lakinya, dari suami sama anaknya? Setelah itu ya ini kemarin tuh mengelak suaminya. Bilang apa? Kalau baju yang dipakai si korban adik saya Bukan ini. bukan ini. Iya. Sedangkan adik saya sudah mengiyakan itu bajunya. Hmm. Emang ada bukti apa yang terjadi dengan baju itu? Yaitu emang pakaian korban pas saat di Ya, ya namanya Mm-mm. maling nggak ada yang mengaku lah, Iya, pasti dia iya. sendiri kan. Tapi kan polisi menetapkan seorang jadi tersangka juga pasti kan pakai pertimbangan yang matang kan. iya. Ya udah orang udah jadi tersangka ya kan. Tinggal Sudah kita lihat di- nih kejaksaan Iya. nih dan juga nanti di pengadilan hakim bagaimana gitu. Iya, kan. betul, Bang. Dan kita percaya kejaksaan kita sekarang benar. Ini berarti di Kajarinya Kajari Cirebon nih. Iya. Cirebon Kota. Cirebon Kota. Oke, nanti ini link ini akan saya langsung share ke Jaksa Agung dan Kapus Penkum, jadi biar jadi perhatian, ya. Dan katanya Mas juga akhirnya dilaporin malah. Iya. Setelah negosiasi itu saya tolak, besoknya itu dapat laporan. Oke, jadi negosiasi. Negosiasi itu saya tidak mengiyakan, saya tolak mentah-mentah. Besoknya saya dapat surat dari kepolisian, Dilaporkan atas Undang-Undang ITE, karena kamu memviralkan. apa katanya? Yang lapor siapa? Siapa yang merasa dirugikan? Yang melapor istrinya. Iya, terus Dan ya dia bilangnya polisi juga masih meraba kasus ITE ini. Apa yang dikasusin oleh istrinya ini polisi tuh belum tahu, masih mengeraba. gini, UU ITE itu ya, jika seorang menyebarkan satu informasi secara lewat media elektronik apapun, kalau informasi itu adalah hoax atau berita bohong, ya kan, atau ujaran kebencian dan lain sebagainya, atau berita bohong lah ya. Iya. Nah, selama itu bukan berita bohong, itu adalah fakta. Fakta. Ya kamu harusnya nggak usah takut. Saya nggak takut, Kan Bang. ternyata udah bener dia Iya. jadi tersangka kan. Iya. Kecuali kamu nyebarin bahwa kamu diperkosa tapi ternyata tidak terjadi, tidak terbukti. Iya. Kamu berita bohong. Kok terjadi ya? Iya. Nggak usah takut. UU ITE kan juga ada restoratif justice. Betul, Bang. Apa sih yang kamu viralin itu? Saya pengen lihat. Yang saya viralin ada Coba kita analisa ya. Komunitas orang Cirebon, itu kamu tuh? itu Grupnya. nama grupnya. Punya kamu Facebooknya? Facebooknya punya saya, Bang. Oke. Buat yang kenal sama keluarga ini harap berhati-hati, kata kamu kan? Iya. Anak dan bapaknya pelaku pemerkosaan. Emang terbukti kan? Terbukti. Modus diiming-imingi kerja di tokonya dan dijadikan tunangan sama anaknya dan ujung-ujungnya diperkosa bapak dan anak. Terjadi. Istrinya pun tahu dan suaminya kayak gitu tapi tetap bela. Istrinya tahu nggak? Pas penggerebekan itu istrinya sudah mengetahui. Dan tadi istrinya juga sempat minta cabut berkas Sudah. dan minta maaf. Berarti Sudah. artinya mengakui dan mengetahui ya. dan mengetahui. Dan tetap bela. Itu proses pembelaan kan? Iya. Betul kan? Itu ngebela dong? Betul, Benar iya, ya? betul. Ini kalau saya dari kacamata orang awam Iya. ya. Karena saya kan sarjana ilmu politik bukan hukum. Iya. Cuman kan gaulnya orang hukum jadi. Oke. Korban sudah melapor ke Polres Cirebon Kota, tapi polisi bertele-tele karena pelaku ada backingan oknum polisi. Nah, ini mungkin kali ya. Karena pelaku ada backingan oknum polisi. Nah, kalau menurut gua kalau misalnya andai kata begini, yang laporin harus kepolisian kalau merasa difitnah. Betul. Coba ceritain. Pas lagi awal penggerebekan itu ada istri oknum Polisi, ini.
Oh, tunggu. Jadi gimana? Ini baru dengar nih, gimana? Pas penggerebekan saat di rumah itu tiba-tiba ada istrinya. Istri polisi ini Istri siapa? polisi. EN. Namanya EN. Si E ini. Iya. Polisinya siapa? Duh, nama polisinya Polisi di mana? di Cirebon Kota, Polres Cirebon Sebagai Kota. apa? Kurang Tinggi apa cuman kayaknya bawahan. Oh, ada istri polisi di situ. Iya, istri polisi. Ngomong apa sih istri itu? Dia membela. Sudah, ini kasus ini tidak bisa dipermasalahkan. Soalnya suka sama suka. Ada buktinya nggak dia ngomong gitu? Ada buktinya dia di situ? Videonya ada di Ibu RT. Tapi ada buktinya dia di situ, istri polisi itu? Ada, Ibu RT juga melihat. Oke, jadi bisa ada saksi, Iya, ada minimal saksi. 2 orang yang mengatakan bahwa ada istri polisi yang Iya. membela atau keluarga ini. Iya. Membela itu sedang membacking bisa similar apa enggak? Nanti tanya sama ahli bahasa. Iya. Baik. Jadi ini saya coba Ya. membantu ya, Iya. membantu menganalisa ya. Oke, ada istri polisi itu. Ada. Apalagi buktinya yang lain? Kalau Kan kamu bilang kan oknum kan? Mm-mm. Oke, terus? Dan di Polres juga dia yang nanganin. Maksudnya gimana? Maksudnya sudah membackup Polres Cirebon Kota. Maksudnya yang nangani siapa? Ini kan istri polisi Iya, maksudnya si istrinya nih nelpon, siapa yang mau ditelepon di Polresnya, biar saya aja yang nelpon. Saya kenal semua gitu. Kata siapa tuh? Kata istrinya. Bilang ke siapa? Ya bilang ke keluarga kita sama keluarganya Andi ini. Oke, ada siapa aja menyaksikan dia ngomong Ada gitu? RT sama RW sama keluarga. Dia ngomong gitu ya? Iya. Oke, ini coba tolong ahli tata bahasa kasih komentar di sini, bisa dibilang ini termasuk upaya membacking nggak gitu ya? Ya. Oke, terus ada apa lagi? Setelah pelaporan, yang kedua kan pelaporan pertama pas penggerebekan saya melapor ke Polres. Itu ya tidak bisa dibuktikan. Oh, itu yang tidak diterima tuh Iya, habis penggerebekan tadi? tidak Habis diterima. istrinya ngomong gitu dia diterima? Iya. Nah, hal itulah yang saya membuat Asumsi asumsi di backing. si di istri ini membacking. Karena waktu laporan pertama nggak diterima. Iya. Cuma Make sense, masuk akal ya sementara ini berkas sih kalau ya. diterima, Bang. Iya. Berkas diterima, cuma tidak ada tindak lanjutnya. Oke, laporan yang kedua Itu di melalui unit yang sama apa beda? Ah. SPKT-nya? Sama. di yang kedua itu kita melalui ini Unit yang sama unit yang sama apa beda di polisi Cirebon itu? masih Unit unit yang PPA. sama, unit Diterima, PPA kan? diterima karena kita melalui Dinsos. Oke, pokoknya akhirnya diterima Iya, gitu kan? diterima. Oke. Tapi kalau saya lebih setuju kalau bicara ada oknum, ini oknum ya, misalnya ada Iya, oknum ya. oknum. Kalau kita nggak bisa menyamakan, Iya. karena kita percaya kepolisian kita tuh baik. Apalagi sekarang polisi Sigit kan pengen memperbaiki citra polisi. Iya. Dan saya saksinya nih, Ya. banyak kasus-kasus yang ditangani oleh kepolisian, yang kebetulan ada di sini juga itu berjalan dengan baik di beberapa Polda. Iya. Kalaupun ada oknum yang ini di semua lembaga ada oknum kan ya. Ada. Di apapun ya. Iya. Di YouTube saya juga mungkin ada oknum gitu kan ya. Nih yang suka ini uang rokok nih. Iya kan? Oknum memang dia. Masa saya suruh beli gado-gado ya. Duit gado-gado 20.000. Dibilang sama dia 19.000. Kan jadi untung 1.000 sayanya. Oh ini biar Iya. tegang. Iya iya. Jadi ini itu Iya. ya. Kita percaya karena Polres Kota Cirebon ini udah banyak bukti juga. Iya. Kayak kemarin kasus yang anak diperkosa sama ayah tirinya, Iya. yang seorang polisi juga Iya. malah pelakunya. Jalan, tersangka sekarang udah ada sampai naik banding. Ada lagi sekarang yang lagi ditangani anak yang dicabuli juga sama ayah angkatnya juga. Lagi jalan juga kasusnya. Jadi kita percaya, ya kayak sekarang juga kan buktinya kan Iya. Iya. jadi tersangka juga. Sudah jadi Berarti tersangka. Polres Kota Cirebon Gercep. gercap. Gercep. Kita bicara kalau ada yang lain oknum ya itu Iya, oknum ya. oknum, Bang. Oke, dan ini juga perlu dibuktikan. Iya. Nah, setelah malam penangkapan itu, penangkapan si pelaku nih. Oh, jadi tersangka? Iya, jadi tersangka karena Oh. viral. Oke, terus ya. Karena viral jadi tersangka. Besok paginya saya didatangi oleh preman Oke. di Preman, taunya preman Iya. di mana? Saya tahu orang itu emang preman. Oh, kenal kamu? Saya kenal. Oke, bisa dibuktikan? Ada video CCTV. CCTV. Oke, menarik nih. Nanti kita putar CCTV-nya. Apa? Diapain kamu? Dia mendatangi gudang Hmm. Tempat men- kerja. ke tempat kerja saya, mencari saya.
Tapi karena saya sedang keluar, si preman ini tidak ketemu sama saya. Cuma dia menyampaikan sama orang-orang gudang kalau saya kakaknya EN. Kalau saya kakaknya EN. Iya, kalau ada Rizky ke sini bilang tadi ada kakaknya EN yang ke sini. EN ini adalah? EN ini adalah istrinya, ya itu yang suaminya polisi. Oh, oke. Ya. Tapi bener gak dia kakaknya EN? Apa dia ngaku Iya, doang? dia bener. Ya bukan ngaku doang. Ngaku doang. Tapi saya tahu dia. Emang CCTV bisa ada suaranya? Ada suara. Ada. Boleh kita putar ya? Boleh. Aku bukan ketemu Riki, mau anak aja gue mana, berarti ya ke Firman mana, yang ngobrol penting mas. Iya, pengen. Oke, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh ibu istri polisi juga kalau ada penjelasan, karena kan kita juga ibaratnya saya harus mendengar dari dua belah pihak. Siap. Ya kan? Apa mungkin ada alasannya. Kalau tadi preman yang dari CCTV juga pengen ngomong di sini, silakan ngomong, saya berikan kesempatan. Kalau saya sih orangnya terbuka lebar, ya. Dan intinya sekarang sudah P21, sudah jadi tersangka, sudah ditahan. Sudah ditahan, sudah dipelimpahkan ke kejaksaan juga. Ditahan di mana sekarang dia? Di aduh, Tahanan kejaksaan? kejaksaan kayaknya sih. Oke. Tahanan kejaksaan. Oke, nanti kita bersurat ke kejaksaan. Siap. Link ini akan saya kasih ke Kejaksaan Agung, ya, biar kasus kita dikawal. Kita percaya bahwa kejaksaan bakal bisa memberikan hukuman yang paling maksimal, tuntutan yang maksimal, dan hakimnya juga dari harusnya ya. Iya. Ya, kita kawal sama-sama. Iya. Iya. Ya. Siap. Dan kita akan terus berkabar bagaimana perkembangan kasusnya. Saya tanya sama kamu, Melati, bukan nama sebenarnya. Kamu sekarang udah oke? Apa masih trauma? Masih trauma. Apa yang dipikiran kamu? Takut. Takut apa? Hmm, Cerita aja. takut dengar omongan orang. Udah banyak orang yang ngomongin kamu? Belum sih. Cuman takut tersebar aja gitu. Tapi kamu sudah siap dengan itu? Belum siap. Ini kan beritanya udah viral nih. Kamu harus kuat. Justru dengan keberanian kamu, ini akan melindungi orang-orang lain, wanita-wanita lain, agar tidak terjadi hal seperti kamu. Apa? Kenapa kamu nangis? Coba cerita. Ngomong aja. Lihat saya. Apa mau cerita? Bapak kalau belum mau cerita. Apa yang ingin kamu katakan sama Kevin dan bapaknya? Ya, enggak ada sih. Kamu harus kuat, harus tegar, kamu harus melanjutkan hidup kamu. Ini udah terjadi, ini adalah musibah, tapi kamu harus percaya bahwa ada hikmah di balik sebuah kejadian atau setiap kejadian. Dan kamu ada di lingkungan orang-orang baik yang sekarang mengawal kasus kamu. Ada Mas Kasmita juga, Casmita, ada kakak kamu. Bapak juga jangan pernah menyesal dulu pernah mengizinkan anaknya tunangan walaupun kakaknya tidak setuju. Itu bukan salah Bapak juga. Mungkin Bapak maksudnya dulu adalah ingin cepat anaknya menikah, Pak. Ya, kalau tahu kayak gitu juga saya nggak mau. Gak ada yang tahu, Pak. Bapak kan bukan paranormal. Iya, Ya makanya kan? itu. Jadi Bapak jangan pernah merasa menyesal. Ini udah terjadi. Ya. Maksud tujuan Bapak dulu pasti baik kan. Pengen anaknya cepat menikah, dapat jodoh ini kan. Ya. Kamu harus kuat. Ya. Life must go on. Ngerti? Paham ya? Kalau butuh nanti atau mau saya hipnotis atau segala macam, untuk ini kita ngobrol lagi. Ya. Terima kasih banyak. Ya. Makasih, Bang. Ada harapan apa yang ingin kamu katakan? Ya, kalau bisa dihukum semaksimal mungkin. Kalau untuk saya pribadi, saya sudah terlalu sakit, Bang, sama perkataan istri pelaku ini. Saya pengen untuk Kapolri, untuk kejaksaan juga saya minta
dihukum seberat-beratnya. Pasti. Karena istrinya juga sudah memfitnah adik saya dengan kata-kata yang tidak pantas. Apa bilang apa? Ya, adik saya sudah pernah tidur sama laki-laki lain, minum jamu penggugur, sedangkan jamu penggugur itu disuruh istrinya, disuruh minum. Berarti di situ kan istrinya sudah mengetahui kalau si korban ini tidak haid dan dipakai sama suaminya. Iya, dia nggak mengetahui. Kamu hamil kan? Tidak. Sempat 3 bulan tidak haid. Istrinya maksa minum jamu penggugur ini. Iya, sama dia tidak diminum. Itu sebelum kejadian ini sebenarnya. Coba nanti kita akan tanya sama pengacara, ada nggak pasal yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengetahui suatu perbuatan seperti ini, tapi dia menutup-nutupi atau melindungi, ada nggak? Jadi nanti kita pikirkan, kita tanya-tanya, ya. Dan barang siapa juga yang bisa jadi ikut serta apa tidak? Apa lagi yang kamu katakan? Udah, itu aja sih, Bang. Saya ngerti perasaan kamu. Dan kamu jangan takut walaupun kamu dilaporkan UIT. Saya yakin ini hanya upaya dari pihak-pihak yang ingin ada yang namanya bargaining atau daya tawar. Iya, betul. Ngerti kan? Ngerti, Bang. Kamu ngelaporin orang ini tersangka, terus tiba-tiba kamu dilaporin dengan kata lain bisa jadi di tengah, ya udah, kalau kamu nggak dilaporin, kamu cabut, kita sama-sama cabut. Jangan gentar, ini urusan harga diri. Saya berpesan sama orang tua, saya rela digugat penjara UTE ini, tapi si pelaku itu dihukum seberat-beratnya. Gini Bang, tenang aja. Selama kamu benar, saya akan bela kamu sampai habis-habisan. Selama kamu benar, selama tidak ada kebohongan, saya akan bela kamu. Ya, tenang. Kamu punya pengacara? Saya belum ada, Bang. Urusan saya nanti. Ya, jangan pernah takut. Selama kamu benar. Dan selama kamu bisa membuktikan bahwa apa yang kamu viralkan itu adalah kenyataan, jangan pernah takut. Jangan pernah di tengah kamu tiba-tiba takut, ya udah saya tarik. Dan sekarang udah P21 juga nggak usah bisa ditarik. Tidak. Jangan pernah gentar. Saya tidak pernah gentar. Yang kamu bela adalah harga diri keluarga, martabat keluarga, harga diri adik kamu. Saya membela keluarga. Dan saya juga merasa setiap saya mengangkat satu kasus, membela satu kasus, banyak saja orang-orang buzzer-buzzer yang nyerang saya. Saya tahu itu siapa. Berarti Anda orang-orang yang tidak menginginkan saya melanjutkan kasus ini, tapi saya tidak pernah gentar dan tidak pernah takut. Ya, selama kamu benar saya akan bela. Tapi kalau kamu salah, saya juga akan mundur. Ya gitu, ya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ada LBU, Lembaga Bantuan UIA. Ya, ada dari Mas juga dan dari masyarakat juga, Mas Casmita dari penggiat sosial di Cirebon. Kita percaya, kita butuh orang-orang baik yang mau membela kebenaran. Selama kita berani karena kita benar, kejahatan akan sirna dari muka bumi. Yang membuat kejahatan itu makin ada, makin banyak karena orang-orang benar pada takut untuk berbicara. Sehingga orang-orang jahat yang sedikit ini akan makin makin kuat cengkramannya di muka bumi ini. Kita harus kalahkan kejahatan. Terima kasih banyak. Maaf kalau saya emosi. Yang sabar. Kalau ada kalian juga yang mengalami kasus-kasus seperti ini, butuh pendampingan, dibela, hubungin saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati